حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan silsilah yang berjalan di sini, kita akan masuk kepada pembahasan kitab Tathhirul I'tiqad karya Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Jadi sebagaimana terjadi tajdid di wilayah Najd dan Hijaz, yaitu di wilayah Arab Saudi, kadalika pada zaman tersebut, pada waktu yang sama juga terjadi tajdid dakwah salafiyah, dakwah Islamiyah di wilayah Yaman. Kalau di wilayah Saudiyah dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, Al-Mujaddid Syekhul Islam. Kalau di Yaman dipimpin oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Amir As-San'ani rahimahullahu taala. Nah, kitab ini, Tathhirul I'tiqad, ini termasuk kitab yang terbagus di dalam menjelaskan kepada umat tentang apa? Tentang pentingnya tauhidul uluhiyah dan bahayanya asyirik. Nah, dikarenakan pentingnya kitab ini, maka ini masuk dalam silsilah jurus yang ada di sini memang. Baik, kita mulai. Qala rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kebiasaan para a'immatus salaf dan juga para a'immatu ahli sunnati wal jamaah mutaakhirin dan juga mutaqaddiminnya, mereka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan bi Rabbina azza wajal. Karena Allah Ta'ala di awal setiap surat mesti menyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Yang tidak dimulai bismillah. Iya, surat Bara'ah itu At-Taubah. Karena para sahabat khilaf, apakah ini bagian dari kelanjutan dari Al-Anfal karena memang isinya sama, ataukah dia surat tersendiri. Makanya akhirnya dipisah oleh sahabat tapi tidak dikasih bismillah. Baik. Dan juga para ulama sudah sepakat tentang masalah apa? Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Qur'an pada surat An-Naml, mereka sepakat. Dan juga mereka juga sepakat bahwasanya ini tidak ditulis di awal surat Bara'ah. Dinukil ittifaq oleh Imam Ibnul Qattan Al-Fasi rahimahullah dalam kitab Iqna' beliau. Kalau di tempat ana ya, nomornya adalah nomor ke-14. Ana sekedar bacakan aja, nggak usah ditulis biar nggak capek. Kita intinya nanti apa yang perlu ditulis akan ditulis. Beliau mengatakan wattafaqu anna Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Qur'an fi suratin Naml. Mereka bersepakat, yaitu para ulama bersepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu ayat dari Al-Qur'an di dalam surat Naml. Ini sepakat. Wattafaqu annaha la tuktabu fi awwali Bara'ah. Mereka bersepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditulis di awal surat Bara'ah. Dan juga mengapa mereka menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab-kitab mereka? Iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Sulaiman memulai suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa faedahnya Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap amalan? Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Iya, mendapatkan barokah, lit tabarruk, untuk mencari barokah. Wa tayammun, untuk mencari keberuntungan. Baknya ini bak apa ini? Kalau menurut yang rajih dari Ahlussunnah wal Jamaah, bak lil ilsaq, untuk menempel, ataukah bak lil musahabah, sekedar menemani aja, ataukah bak isti'anah, untuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi minta pertolongan untuk memulai kitabnya ini. Baik. Ataupun ucapan beliau di sini, kita ini murajaah sebagaimana biasa. Lafdzul jalalah Allah. Allah itu artinya apa secara bahasa ya? Allah kan dari al-ilah kan? Artinya apa itu? Waduh, musibah. Ada musik. Allahul musta'an. Alhamdulillah. Ini lafdzul jalalah Allah, al-ilah artinya apa? Al-ilah artinya al-ma'luh kan? Artinya apa itu? Yang
yang berhak untuk disembah. Al-ma'luh ay al-mustahiq lil ibadah. Bagaimana penukilan dari sebagaimana kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lafzul jalalah Allah dari al-ilah adalah al-mustahiq lil ibadah, untuk diibadahi. Kalau Ar-Rahman iya. Soalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama-sama mustaq dari apa? Mustaq dari Ar-Rahmah, sifatur rahmah. Cuma apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman apa? Ar-Rahman itu hanya untuk orang-orang itu. Ini Ar-Rahman. Ar-Rahman global itu Ar-Rahman tafsirnya apa? Dzur-Rahmah, wasilah atau wasi'ah. Ar-Rahman wazan fa'lan yang memberikan faedah apa? Memberikan faedah mubalaghah dan si'ah keluasan. Berarti apa? Ar-Rahman dzur-Rahmah apa? Al-wasilah atau al-wasi'ah? Ar-Rahman yang menunjukkan makna luas. Ayo wasi'ah atau wasilah. Ini terulang di setiap kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim tafsirnya itu. Dzur-Rahmatil wasi'ah yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahman wazan fa'lan memberikan faedah apa? Al-imtila' wasi'ah, penuh dan luas. Jadi Ar-Rahman maknanya adalah dzur-rahmatil wasi'ah yang memiliki rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim dzur-rahmatil wasilah yang memiliki rahmat yang sampai kepada siapa? Man yasha'u min ibadih, orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hamba Allah itu. Jadi Ar-Rahman dzur-rahmatil wasi'ah yang memiliki rahmat yang luas. Kalau Ar-Rahim dzur-rahmatil wasilah pakai sad yang memiliki rahmat yang sampai. Makanya sebagian ulama mengartikan Ar-Rahim adalah alladzi yarhamu man yasha' min ibadih. Yaitu zat yang merahmati siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Rahmatnya sampai kepada ini tapi enggak sampai kepada si fulan. Rahmatnya kepada si fulan banyak, rahmatnya kepada si fulan sedikit, si fulan yang lain sedikit. Jadi ini tergantung apa kehendaknya Allah. Makanya yang namanya Ar-Rahman ini adalah kembali kepada apa? Sifat dzatiyah. Untuk menjelaskan apa? Zatnya Allah memang betul-betul apa? Memiliki sifat rahmat yang luas. Kalau Ar-Rahim ini adalah sifat fi'liyah, kembali kepada fi'ilnya. Terserah mau merahmati ini atau tidak. Terserah mau merahmati ini banyak atau sedikit. Itu kembali kepada fi'liyahnya Allah, kehendaknya. Jadi intinya Ar-Rahman adalah dzur-rahmatil wasi'ah. Dzur-rahmatil wasi'ah. Kalau Ar-Rahim dia adalah alladzi yarhamu man yasha'u min ibadi, yang merahmati orang-orang yang dia kehendaki dari kalangan hambanya. Ada definisi lain yang betul juga, tapi kita nggak perlu memperpanjang. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan tambahkan melalui silsilah kita. Baik, setelah beliau memulai ini, kemudian beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhid rububiyyatihi minal ibad. Segala pujian bagi Allah yang tidak menerima tauhid rububiyah dari hambanya, dari para hamba, hatta yufriduhu bi tauhidil ibadah. Sampai mereka itu menunggalkan dirinya, menunggalkan dirinya. Bi tauhidil ibadah, dengan tauhidul ibadah. Masya Allah ya, beliau memulai kitab sudah langsung masuk kepada intinya. Intinya adalah tauhidul uluhiyah. Enggak cuma cukup mengakui Allah Ta'ala ada atau Allah Ta'ala itu apa? Merajai, menciptakan. Bukan. Bahkan harus ada pengakuan peribadatan hanya untuk Allah. Baik, sekarang kita mulai lafaz alhamdu. Segala pujian. Ini alnya adalah istighraqiyah istilahnya. Al yang maksudnya apa ini? Yang mencakup segala macam pujian. Jadi segala macam pujian, segala bentuk pujian itu hanyalah untuk Allah Ta'ala. Betul-betul yang sempurna adalah untuk Allah Ta'ala. Sekarang apa definisi pujian? Antum tulis saja makna al-hamd. Makna al-hamd, makna pujian, al-hamd. Ana ditekan pelan-pelan. Titik 2, makna al-hamd. Titik 2. Al-ikhbar. Al-ikhbar bimahasinil mahmud.
Al-ikhbar bimahasinil mahmud. Itu saja dulu, nanti ana terjemahkan. Al-ikhbar bimahasinil mahmud ala wajhi Arab. eh? Arab. Bagusnya memang kayak Arab, nanti suatu saat bermanfaat itu. Al-ikhbar, kayak makna al-hamd. Al-ikhbar, kalau nggak cukup taruh sini faedah itu. Baik. Al-ikhbar bimahasinil mahmud ala wajhi al-hubbi lahu. Ala wajhi al-hubbi lahu. Al-ikhbar bimahasinil mahmud ala wajhi al-hubb. Ala wajhil hubb. Cinta, rasa cinta, al-hubb lahu, kepada Allah. Sebenarnya masih ada kelanjutan, tapi cukup sampai di sini. Ini kasih kurung Thariqul Hijratain. Jadi definisi hamd di sini diambil dari kitab Thariqul Hijratain. Punya Ibnul Qayyim itu. Thariqul Hijratain. Ya, makna al-hamd. Makna al-hamd, makna pujian, al-hamd. Ana ditekan pelan-pelan. Titik 2, makna al-hamd. Titik 2. Al-ikhbar bimahasinil mahmud. Al-ikhbar bimahasinil mahmud. Itu saja dulu, nanti ana terjemahkan. Al-ikhbar bimahasinil mahmud ala wajhi Arab. Arab. Bagusnya memang kayak Arab, nanti suatu saat bermanfaat itu. Al-ikhbar, kayak makna al-hamd. Al-ikhbar, kalau nggak cukup taruh sini faedah itu. Baik. Al-ikhbar bimahasinil mahmud ala wajhi al-hubbi lahu. Ala wajhi al-hubbi lahu. Al-ikhbar bimahasinil mahmud ala wajhi al-hubb. Ala wajhil hubb. Cinta, rasa cinta, al-hubb lahu, kepada Allah. Sebenarnya masih ada kelanjutan, tapi cukup sampai di sini. Ini kasih kurung Thariqul Hijratain. Jadi definisi hamd di sini diambil dari kitab Thariqul Hijratain. Punya Ibnul Qayyim itu. Thariqul Hijratain. Halamannya adalah 147 sampai 148. 147 sampai 148. Apa artinya itu tadi? Jadi makna al-hamd, makna pujian adalah al-ikhbar bimahasinil mahmud. Yaitu kita mengabarkan kebagusan-kebagusan dari zat yang kita puji tadi. Ala wajhil hubbi lahu. Dalam bentuk kecintaan kita kepadanya. Soalnya ada kan orang yang dia mengabarkan kebaikan seseorang, bukan karena cinta, ya sekedar memang dia baik, mau nggak mau harus mengakui aku. Memang dia baik orangnya. Aku nggak suka sama dia, tapi memang dia orangnya dermawan, orangnya memang pemberani, orangnya jujur. Tapi bukan karena dia cinta. Ini namanya bukan hamd, tapi namanya adalah madh, sekedar pujian. Pujian, bahasa kita yang kurang ya. Jadi dikatakan hamd itu kalau mengandung rasa cinta. Dan memang ini adalah semuanya adalah diberikan kepada Allah Ta'ala. Thariqul Hijratain halaman 147 sampai 148. Kemudian kalau kita lihat pujian untuk Allah Ta'ala ini, dia itu pujiannya itu hanya berlaku di langit atau di bumi atau di mana? Iya, di semua tempat. Di semua tempat itu betul-betul penuh dengan pujian kepada Allah. Kalau kita lihat langit, betul-betul di langit itu penuh dengan apa? Penuh dengan gambaran-gambaran makhluk yang sangat indah yang mengharuskan kita untuk memuji Allah. Demikian pula di bumi. Masalah pepohonannya yang hijau, kemudian masalah pengaturannya, kemudian nanti kalau ada daun yang jatuh yang bikin kotor, sudah ada makhluk lain yang ngurusi untuk menguraikan, nanti jadi pupuk dan seterusnya. Semuanya itu kalau direnungkan mengharuskan kita untuk memuji Allah. Jadi pujian Allah memang penuh di segenap makhluknya. Makanya doa kita ketika bangkit dari rukuk setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah apa? Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta
Dalam riwayat yang lain pakai dhammah. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wahai Rabb kami, bagimulah segala puji mil as-samawat, sepenuh langit. Wa mil al-ardi, sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun yang Engkau kehendaki setelah itu. Betul-betul pujiannya itu penuh. Baik. Makanya kita katakan apa? Alhamdulillah. Alnya adalah istighraqiyah. Segala macam pujian itu memang untuk Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, alhamdulillahilladzi la yaqbalu. Segala puji bagi Allah yang tidak menerima tauhid rububiyyatih. Tauhid rububiyahnya, mengakui bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pemelihara, dan seterusnya. Minal ibad, dari kalangan para hamba, hatta yufriduhu bi tauhidil ibadah. Sampai mereka itu menunggalkan Allah dengan tauhidul ibadah. Ibadah hanya kepadanya. Berarti di sini ada isyarat, kalau seseorang sudah meyakini Allah Ta'ala itu sebagai pencipta, dia muslim atau belum? Cukup enggak seseorang mengatakan, ya aku yakin Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta? Enggak cukup sebagai muslim. Atau orang kafir zaman dulu mereka juga seperti itu. Bagaimana nanti dalil-dalilnya disebutkan oleh al-mu'allif. Berarti kapan seorang itu dikatakan muslim? Iya, meyakini tauhid apa? Tauhidul uluhiyah. Harus ada tauhid al-uluhiyah. Kullal afrad. Jadi segala macam bentuk ibadah harus diberikan hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan, ya sholatnya untuk Allah. Tetapi kalau apa? Sedekahnya riya, itu nggak boleh. Baik, nanti dalil-dalilnya disebutkan oleh beliau. Qal fala yattakhiduna lahu nidda. Maka mereka tidak mengambil. Ittakhadhu kan mengambil. Kadang juga diartikan menjadikan. Maka mereka tidak mengambil untuk Allah itu niddan, tandingan-tandingan. Nid kan artinya nazir, tandingan-tandingan atau syarik, sekutu-sekutu. Ada nggak yang hafal dalil tentang ini? Bahwasanya kita tidak boleh menjadikan adanya nid untuk Allah, andada. Fala, ada yang apa enggak? Fala taj'alu aywa, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan kalau dalam keadaan kalian sudah tahu itu. Baik. Wala yad'una ma'allahi ahada. Dan mereka itu tidak menyeru seorang pun bersamaan dengan menyeru Allah. Ada enggak hafal dalil enggak bahwasanya doa itu hanya untuk Allah? Siapa yang hafal dalil masalah ini? Wa annal masajida lillah. Terus aywa fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian itu menyeru kepada seorang pun bersamaan dengan kalian menyeru Allah. Wala yatawakkaluna illa alaih. Dan mereka tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ada enggak yang hafal dalil masalah tawakal? Wa 'alallahi fatawakkalu na'am. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian itu adalah orang mukmin. Jadi syarat sahnya iman, tawakalnya harus kepada Allah. Wala yafza'una fi kulli halatin illa ilaih. Dan tidak kembali di dalam segala keadaan kecuali kepada Allah. Al-fazi' di sini adalah kembali, tapi seringnya apa? Kembali ketika keadaan susah. Misalkan apa? Ada keguncangan atau apa? Langsung mereka kembali kepada zat tersebut, yaitu kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Qul ara'aitakum in atakum azabuhu bayatan qul ara'aitakum atakum azabullahi arakum as-sa'atu ghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilahi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Allah Ta'ala mengatakan, katakan kepada mereka, apa pendapat kalian kalau datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian hari kiamat? Apakah selain Allah yang akan kalian seru kalau kalian adalah orang yang jujur? Kemudian langsung dijawab sendiri oleh Allah Ta'ala, bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepada Allah kalian itu menyeru. Ketika ada kegoncangan, kembalinya kepada Allah. Fayakshifu ma tad'una ilahi insya'a. Kemudian Allah akan menghilangkan perkara yang menyebabkan kalian berdoa tadi, kalau dia menghendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian melupakan apa yang kalian sekutukan itu. Ini dulu keadaan orang musyrik yang zaman dulu yang syiriknya tidak separah zaman sekarang gitu. Kalau keadaan susah mereka kembalinya kepada Allah dan lupa kepada seluruh sekutukan, sesembahan-sembahan yang lain. Dan kalau zaman sekarang lebih parah lagi kesyirikannya. Allah yang dilupakan. Baik.
Wala yad'unahu illa bi asma'ihil husna. Dan tidaklah mereka itu menyeru Allah kecuali dengan nama-namanya yang indah, nama yang paling indah. Siapa yang hafal dalil masalah ini? Berdoa dengan nama-nama Allah yang indah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Jangan menyeru nama-nama yang lain. Wala yatawassaluna ilaihi bisyufa'a. Dan mereka tidak mencari perantara, mencari perantara kepada Allah dengan para pemberi syafaat. Ini kebiasaan orang musyrik zaman dulu, bahkan zaman sekarang juga. Tidak mau langsung doa pada Allah, tapi doanya kepada orang-orang yang diagungkan di kuburan itu. Tujuannya apa? Biar orang yang di kuburan itu dia berdoanya kepada Allah. Kata mereka ini bukan syirik, ini cuma mencari perantara. Inilah kesyirikan zaman dulu yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Disuruh untuk doa langsung pada Allah, ud'uni. Tapi mereka nggak mau, malah doa kepada yang lain. Biar yang lain itu yang doa kepada Allah. Ini salah besar, syirik besar. Syirkul akbar. Maka orang-orang yang tauhidnya diterima adalah yang mereka itu tidak mencari perantara dalam masalah berdoa. Langsung doanya kepada Allah. Kemudian beliau membawakan dalil ini. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Tanpa seizinnya enggak ada. Tanpa seizin Allah enggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Maka tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku. Aruni, perlihatkan kepadaku. Apa yang diciptakan oleh orang-orang yang selain Allah. Sesembahan-sembahan selain Allah, mereka bisa menciptakan apa? Nah, di sini ada pelajaran apa? Bahwasanya alladzi lam yakhluq la yastahiq an yu'bad. Bahwasanya yang tidak bisa mencipta, dia tidak berhak untuk diibadahi. Makanya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman apa? Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Allah lah pencipta segalanya, maka sembahlah dia. Jadi yang berhak disembah itu siapa? Yang bisa mencipta. Adapun yang enggak bisa menciptakan ini tadi semua, menciptakan alam semesta ini, dia enggak berhak untuk diibadahi. Berarti kesimpulannya apa? Apa kaitannya ayat terakhir ini dengan awal dari pembicaraan beliau? Kaitannya adalah bahwasanya tauhidul ar-rububiyah dia apa? Yastalzim tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau kita sudah meyakini pencipta hanya Allah, berarti apa? Kita harus meyakini bahwasanya yang diibadahi hanya Allah, enggak boleh yang lain. Berarti kalau meyakini Allah sebagai pencipta, berarti apa? Sekalian kita meyakini Allah yang berhak diibadahi. Adapun yang enggak bisa mencipta jangan diibadahi karena dia enggak berhak. Ini kaitannya. Berarti memang kesimpulannya apa? Tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal ubudiyah. Adapun orang musyrik zaman dulu, mereka cuma mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mengakui tauhidul uluhiyah. Sehingga mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kita sampai di sini dulu aja, setengah jam aja. Sedikit-sedikit dimurajaai baik-baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.